Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li masyayikhina wa muallimina wa li ulama'ina wa li abaina wa ummahatina wa li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, para orang tua saya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan, rahmat, hidayah, kasih sayang. Kalau kita nggak dikasih, nggak disayangi, nggak dikasih kesempatan. Ya, jadi la in syakartum itu mencakup semua. Nikmat apapun, terutama ya nikmat agama, nikmat amal. Itu yang paling penting untuk disyukuri. Karena kalau kita bisa mensyukuri hal tersebut, insya Allah ujubnya turun, sum'ahnya turun, ya, rianya apalagi. Kenapa? Sadar itu nikmat dari Allah. Tugas kita mensyukuri. Allah nggak usah diingatkan, otomatis ditambahi. Ya Allah udah janji. Ya, kita buktikan. Kan gitu, bertambah enggak? Belum, berarti kita belum bersyukur. Atau masih sebatas mulut. Belum sampai ke pengamalan. Nah, yang perlu dipertanyakan kita. Allah nggak perlu ditanyain. Ya, Allah nggak perlu ditanyain. Jadi apa? Kita yang perlu kita pertanyakan. Istafti qalbak, kata Nabi. Tanya hatimu. Jadi hati itu jujur. Karena dia fitrah. Ya, dia nggak niku-niku. Nafsulah yang membolak-balik, membelok-belokkan. Sehingga alah nggak apa-apa, alah sedikit saja, alah nanti. Itu bukan hati lagi. Itu udah masuk nafsu. Hati-hati. Ya. Jadi tugas kita bersyukur. Yuk kita buktikan. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita dinazar oleh beliau. Senyum beliau malam ini. Nengok, masih ada rupanya umatku yang ngumpul bareng dalam majelis. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lewat di taman surga, farta'u, maka berhenti. Berhenti apa? Perhatikan. Nikmati. Ya. Wa ma riyadul jannah. Apa riyadul jannah itu? Majalisul zikr, kata Nabi. Taman surga itu apa? Majelis zikir. Ya, bukan hanya zikir-zikir yang secara ucapan, bukan. Inilah majelis ilmu itu majelis zikir yang terlengkap. Cuman subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tapi nggak tambah ilmu. Tentu amalnya nanti stagnan. Iya, jalan di tempat. Kita jangan. Ya, kita belum memperoleh tujuan kita. Ini wasilah semua. Bukan tujuan, ngaji wasilah. Tujuannya nanti ridho Allah. Jadi kalau dulu mungkin udah pernah, kalau kau merasa aman setelah melewati sirat, aman lah itu.
Apa? Lewat lolos dari sirat surga. Sudah. Disitulah merasa aman. Kalau belum. Artinya apa? Tetap terus berharap. Kenapa? Bisa saja jangan-jangan. Itulah hati-hati itu. Bukan nggak berharap, tapi berhati-hati. Bisa saja makar Allah berlaku kepada kita. Maka saya kampanyekan di mana-mana, ya Allah, seandainya aku kumat. Ya. Karena orang bukan komitmen. Banyak kumatmen. Nah, itu. Nah, itu yang ngeri. Ayo komit. Sekali kumat. Hati-hati. Maka bisa saja siapapun kita bisa mengalami kekumatan. Jadi apa? Minta berlindung sama Allah. Seandainya ya Allah. Mana tahu penyebabnya sikit kadang. Gara-gara kawan tuh ketika mau disalamin menghindar dia. Sengaja tak sengaja. Setan masuk. Yang kayak gitunya. Tapi katanya. Udahlah. Tak usah kau bertemu. Mulailah malas ngaji. Mulailah sedikit. Mulailah bikin alasan. Apa nggak ngaji? Ada. Macam-macam lah alasan ya. Hati-hati. Gara-gara petunda yang sedikit saja. Dan lain sebagainya lah. Jadi kumatmen itu ngeri. Ya, kata orang Jawa kumatmen. Kumat kok nemen-nemen. Tahu nemen-nemen? Terlalu. Iya, nemen-nemen. Sakitnya apa? Sakit nemen-nemen gitu. Ya, sakit kali. Artinya banget. Nah, ya, banget-banget. Nah, jangan. Lanjut kaji ya. Jadi yang lalu hadis qudsi 6 perkara itu ngulang sedikit, daripadaku 6 daripadamu. Ya, surga daripadaku taat. Ya, surga daripadaku taat daripadamu. Artinya mau masuk surga, bermodal lah. Iya kan? Awak mau panen, bertanamlah. Menanam pun belum tentu panen, apalagi kalau itu panen tapi nggak nanam, maling. Bisa rupanya kita maling sama orang? Nggak bisa. Itu bedanya. Kalau di dunia bisa dia. Ya, makanya ada ninja sawit, ada bajing loncat. Itu orang nggak mau kerja tapi mau panen. Di sana nggak bisa. Apa? Tahu-tahu kita curi amalnya. Kita hadapkan ke Allah. Kan ada. Yang penting ada ya Allah. Bisa nggak bisa. Nyuri amal orang nggak bisa. Kayak gitu ya. Masa orang yang berjamaah awak yang dapat pulsa? Mana mungkin? Jadi jangan cari yang tak mungkin. Jadi taat tuh plan. Surga aku. Itu kata Allah. Ngulang ingatkan memori. Bak semangat. Ya. Lalu apa? Ketuhanan daripadaku, kehambaan daripadamu. Ya, ubudiyah itu kita. Penghambaan. Maka kalau kita sudah bisa menerapkan ya rasa ubudiyah, penghambaan enak. Jadi hamba itu jadi kawulo itu enak. Nerima aja, gak ada protes-protes. Enak. Sakit ya udah. Ada yang menyakitkan. Pasrah. Oke, kalau memang sampai. Nggak usah berobat. Cukup ngadu ke Allah. Ya Allah, kau uji hambamu ini. Sabarkan. Kalau memang tak mau berobat. Oke, berobat. Syariat. Disuruh. Nabi pun berobat. Nabi pun poding. Silakan. Tapi apa? Tengok ketentuan panitia. Kan nggak ada jaminan Allah bilang, hambaku kalau kau sakit berobat 2 hari kelar. Kelar sementara atau kelar selamanya? Pilih mana? Pilih selamanya. Siap-siap diumumkan di menara masjid. Kelar itu selamanya. Nggak sakit-sakit kan? Udah. Atau kelar sementara. Oke.
Kan nggak ada jaminan. Ya, oh itu dokter sana itu manjur itu obatnya. Seminggu belum baik rupanya. Kenapa? Perasaannya masih ragu. Sudah berobat, tapi masih ragu lagi. Nggak terus berserah sama Allah. Ya Allah, hambamu sekedar berobat. Ini usaha. Tidak memberi bekas. Kaulah yang menampakkan bekas tersebut. Yang memberikan bekas tersebut. Sembuhkan ya Allah. Jangan sampai hati hamba ini ya terenyuh, goncang, macam-macam. Dah, aman. Kalau didudukkan. Bukan tak berobat, tetap berobat. Makom kita masih seperti itu. Ya, belum yang disarahi kami itu. Sakit nggak minta sehat. Sehat nggak minta sakit. Kaya nggak minta miskin. Miskin nggak minta kaya. Apa ketentuan sudah? Tenang aja. Kalau kaya kita nggak minta miskin kan. Tapi kalau miskin minta, nah itu bedanya. Nah, kalau sehat nggak minta sakit kan? Iya kan? Kalau sehat nggak minta, tapi kalau sakit, nah udah. Belum, jauh masih jauh. Ya, nah udah, pokoknya udah dengar cerita seperti itu. Asal jangan belagak sajalah. Ya, sok-sok merasa di situ. Kena tes. Ya kalau netes. Kalau banjir, ajab. Tes. Maksudnya netes sedikit-sedikit. Iya kalau dicobanya netes. Kalau dicoba banjir sama Allah air bah, anyut tuh Pak. Hati-hati. Ya kadang dengarkan kaji yang tinggi itu senang kita, bagus. Tapi jangan merasa sudah di situ. Setiap kita sudah berada, merasa sudah berada di suatu tingkatan, merasa sudah sabar, merasa sudah istiqomah, hati-hati. Apakah sudah teruji? Di lapangan lah itu teruji. Kalau di sini teori cuman. Baru teori kita ini kan? Nah, nantilah di rumah, di pasar, ya di pergaulan sehari-hari. Itu uji nyalinya. Kalau udah uji nyali kan di kuburan nggak apa-apa. Kan gitu ya. Itu jin iseng. Nggak apa-apa. Ya, nggak usah takut lagi lah kalau udah ngaji-ngaji, nggak usah takut sama jin. Ya, kalau dia tahu imbangi, Bu. Kok. Saya seluruhin kayak gitu anak-anak. Supaya apa? Pede. Ya, manusia itu lebih tinggi dari jin kalau dia dekat ke Allah. Jadi dialog jin muslim. Ada pernyataan sebagaimana jin sebenarnya takut sama manusia. Sebaliknya juga demikian. Manusia juga takut, apalagi dicampur mitos. Wah, hati-hati gini-gini. Tapi kalau Allah yang ngancam nggak takut kita. Betul? Betul, padahal mitos. Kalau lewat sana bunyiin klakson, bunyiin apa segala macam. Apalagi dulu kami kalau di kuburan, ya kan, pagi-pagi kakak itu sakit gigi. Kuburan pagi-pagi, Mbah, amit yo mbahmu ya. Untung gak ada yang jam itu, mbahmu itu. Ya, Mbah amit yo mbah, jaluk pokok sembojo nih, tahu sembojo? Nah, Kamboja, itu getahnya itu untuk gigi paten, gitu ya. Itu ingat saya. Alah, goblok. Yang kuasain do Allah semua. Itulah mitos itu. Bukannya sama Allah minta perlindungan, sama simbah, entah simbahnya siapa. Ya, untung nggak ada yang jawab tadi mbahmu gitu ya. Ada cerita-cerita dulu ya. Jadi kalau sekarang nih kampanye sama jin ini nggak usah takut. Yang takut itu sama setan, yang bikin malas ngaji. Iya kan? Yang nawar-nawar kalau udah masuk waktu sholat, iya kan? Aturan bisa awal waktu, dapat berjemaah. Coba udah lambat 10 menit, gimana? Malulah ketinggalan. Dah lewat semua. Itu setan yang kayak gitu yang ditakutin. Kalau setan yang di kuburan tuh orang sekarang pun orang becipuk pun di kuburan, dialah setannya. Yang tidak, orang menarkoba pun di kuburan. Nah, nggak ada takutnya lagi. Masa awak takut dah ngaji? Tak pantas itu. Nah, lalu apa lagi? Nah, perkenan daripadaku, pinta daripadamu. Artinya apa? Ya udah minta.
Yang memperkenankan aku, kata Allah. Ya sudah. Kalau sudah minta, serahkan. Jangan ingat-ingatkan Tuhan. Allah nggak perlu diingatkan. Kita yang perlu diingatkan, disadarkan. Hei, kau hamba. Diatur, bukan ngatur. Iya, bukan ngatur. Kita diatur, ya sudah. Suruh minta kan? Iya minta. Ya udah disuruh kok. Nggak mau. Nah, jadi itu disuruh oleh Allah. Perintah berarti bagus, bagus. Laksanakan. Soal kapan? Allah nggak pernah janji. Kalian berdoa. Kalau doanya cuma sepotong, 2 potong, itu sebulan setengah. Kalau lebih dari 5 potong, sebulan. Kalau doanya lebih dari 10 potong, 2 minggu cair. Ada? Enggak kan? Ya sudah. Kan gitu. Doa itu ma'akola. Apa yang hati kita, pikiran kita nyatu dengan doa itu. Itu. Jadi jangan yang kita mau tapi terserah maunya Allah apa. Kalian berdoa, aku yang memperkenankan. Kalau belum ya sabarlah. Punya Allah kok dipaksa-paksa. Jadi mau gantian gitu. Ya, ada nanti kisah orang taubat, tengok diri itu solihin. Kebalik sampean. Ini dia kapilah dagang. Ya, di bawah pohon dia istirahat. Tiba-tiba ditengoknya hilang. Ya, apa? Kereta bendi atau pedatinya ya. Sak barang dagangannya hilang. Bekal-bekalnya hilang. Pening lah dia. Ujung-ujung dicari-cari kemana. Tiba-tiba sekian meter, puluh belas meter, jumpa. Masya Allah. Saking senangnya. Ya Allah, kau hambaku, aku Tuhanmu. Tuh saking senangnya. Nah, lallahu. Allah itu lebih afrahu, lebih senang dengan taubat hambanya dibanding orang yang keseliu tadi. Itu keseliu saking senangnya. Jadi kalau keseliu ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Keseliu, ya Allah, kau hambaku, aku Tuhanmu. Saking senangnya. Nah, Allah itu lebih lagi senangnya ketika kita mau bertobat menghadap ke Allah. Jadi jangan ada gengsi-gengsi. Tobat itu udah nyerah aja. Oh, kebutuhan kita kok. Ya, itu. Ini apa ya, review yang dulu-dulu. Bala daripadaku, sobar daripadamu. Nah, kalau udah tahu bala itu yang kasih Allah, ya udah. Kita disuruh apa? Ngomel. Ada obat bala ngomel. Kalau memang kita terkena bala apapun jenisnya, ada yang sakit perut kan bala, sakit kepala, ada yang sakit kepala sebelah, ada yang sakit kepala penuh. Ya, dua-dua nggak mau kita kan? Dah. Apa kata-kata orang ngomel obatnya? Ya udah ngomel berjemaah yuk. Kan ini masing-masing kan ada asam urat, ada darah tinggi kan? Ada gula ada kan? Ada yang bokek. Ngomel lah. Bisa? Enggak, insya Allah tambah. Kan gitu ya? Ayo udah. Bala itu daripadaku. Lalu ya sabarlah daripadamu. Kita disuruh sabar. Ya sudah. Nah ingat, jangan sudah merasa bisa bersabar. Nah, karena kadang gini, sabar itu udah di titik yang penghabisan. Hilang ayam sekandang. Lapor sana, lapor sini. Di sana ada, bukan dukun, ustadz kok katanya. Itulah supaya apa? Halus sagan. Nggak dukun, ustadz. Nanti ditahajudkan ustadz itu. Sama ustadz tuh. Cemana? Oh iyalah. Namanya ikhtiar. Sudah seminggu, nggak juga. Barang ketemu. Nggak ada tanda-tanda. Nah, cemana ustadz? Kayaknya udah jauh nih dari rumah. Ya, barulah. Udahlah, sabar lagu. Sudah seminggu. Pas ketika datang ke ustadz tadi, kira-kira bawa angpau nggak? Bawa lah. Kan gitu kan? Nggak mungkin tangan kosong. Ustadz maaf ya ustadz yo. Nanti kalau kenyataan baru cair. Kalau balik ayam sekandang itu baru cair ustadz ya. Apa kata ustadz dalam hatinya? Kurang ajar. Ya mau ngakali juga. Ya udah. Kan gitu ya. Nah ingat. Dukun walaupun berlabel ustadz.
Dukun. Duk, ngeduk, kun, gonseng rukun. Paham kalian? Ngeduk itu gali. Tempat yang rukun. Cobalah datang ke dukun. Kalau nggak terus, ada ini. Ah, ini sampingnya lagi. Yang pala kalian. Apa masih kesurupan terus? Berakting, buang. Saya nengok kurang ajar ini, nipu ini. Kawan tuh masih tersuruh-suruh. Jadi kalau ngadapin orang kesurupan, kawan saya itu lama di Jawa, nyantri tempat Bayai Toifur Mawardi, ya, di Jawa Tengah. Jadi apa? Dia bilang sama saya, Mualim, Ustaz Mufid, kalau ngadapin orang kesurupan, biarin aja katanya. Dia itu bikin kita emosi, jin itu. Betul, saya terapkan. Tok, jam 1 malam, lebih dokter. Pak Mantri ada, Pak Mantri ada datang. Belum datang. Masuk. Iya kan? Jam 1 malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenapa? Ada yang kesurupan. Ini. Udah dipanggil ini, nggak mempan. Jadi saya ingat, udah. Jadi nggak saya hampirin, nggak saya banyak tanya-tanya, udah saya kerjain aja. Baca hisib-hisib apa segala macam. Alhamdulillah. Selesailah, ada mungkin hitungan setengah atau 45 menit. Ya, cuman takut. Di sebalik itu tambah gelarku nanti. Mualim ombus-ombus. Ombus. Dan gitu ya, bacain. Ya. Ya kadang gitu, lambat kita berjemaah. Begitu mau maghrib, Assalamualaikum, salam. Mana Umi Mualim? Lagi di Sobor, kamar mandi. Oh, jemaah. Ditunggunya. Mualim, ada apa? Itu di rumah kakakku. Ada yang nampak-nampak. Enggak apa-apa, ajak kenalan, saya bilang. Saya seluruhin. Aja kenalan, enggak apa-apa itu. Gini, udah. Biar orang beramal juga. Jangan awak aja. Kadang gitu, Ustadz nih korban. Ya kan? Awak disuruh ngamalin, baca hizib ini, hizib itu. Dia tenang-tenang aja. Bagi apa? Nunggu hasil. Nah, jadi kalau kayak gitu malah enak. Udah, bilang sama kakakmu. Baca ayat kursi 11 kali. Tiupkan ke air. Nah, percikkan ke sudut-sudutnya. Udah, aman itu, saya bilang. Kalau yakin dia, insya Allah aman. Ya, awak ngasih sambil senyum-senyum lah ngasihnya. Ya, bukan nggak yakin. Iya, diantaranya itu. Ayat kursi aja bacakan. Bisa kan yo, bisa. Aja setukum. Ku ijazahkan. Ya, ngapain pelit-pelit? Ya, mudah-mudah. Yang penting yakin ya, yakinnya. Jadi kadang gini, kita bingung apa-apa. Bukan nggak mau ngasih sedekah sama Pak Mantri, Pak Dokter, enggak. Fatihah itu ada induknya. Coba induknya dulu. Bacakan. Ya, pernah seumur saya itu ya ke sebelah. Saya bacalah Fatihah itu salah sekian belas atau sekian puluh kali. Ada hasilnya, ada perubahan. Nah, cuman itu ya itu aja, waktu itu aja. Nah, sayangnya kita, siapapun kita kadang kayak gitulah. Umatan. Kan gitu ya. Nah, ini ingat ya, kalau belum sanggup jangan dipaksa. Fatihah 100 kali sehari semalam. Habis subuh 30. Habis zuhur 25. Habis asar 15. Habis asar 20. Habis maghrib 15. Habis isya 10. Amalkanlah itu. Tapi kalau gara-gara ngamalin itu amalan yang sudah biasa tergeser, jangan dipaksakan. Yang mana teringat aja dulu, gitu cara ngamalin. Nggak usah dipaksa mesti habis subuh. Tapi kalau memang bisa diqadha. Oh, jam 11 siang baru teringat, baca. Ya, walau udah nggak waktunya. Itu cara mengistiqomahkan amalan. Ya, nah itu aja, mati aja. Ada nanti khasiatnya. Apa? Dapat pahala udah. Itu pasti kan? Ya udah cari yang pasti, ngapain cari yang nggak pasti? Induk Quran. Itu yang paling paten diamalkan.
Apalagi bisa 313. Apalagi bisa 786. Ya. Jadi kalau bisa 313 sekali duduk, insya Allah. Ya. Apa? Pogal. Nah itu, makanya saya bayangkan dulu pegalnya. Ya, jangan sok semangat. 313, tengok sup 50, udah sekian menit. Kadang nafsu perlu dibandingkan seperti itu. Belumnya lama kali, kok udah kayaknya lama, itu nafsu. Ya, kita main HP 1 jam tak terasa. Mengapa lah baca 50 Fatihah misalnya 45 menit atau 1 jam terasa? Nafsu, ya, nafsu deh itu apa? Belum latihan. Semua itu perlu latihan. Oke, lanjut gaji. Nah, rezeki daripadaku dan syukur daripadamu. Udah syukur aja, datanglah itu. Ya, udah janji Allah. Lalu terakhir apa? Ampun daripadaku, taubat daripadamu. Tugas kita apa? Taubat. Soal diampuni nggak diampuni, kita aja pikirkan. Ya, ingat taubat. Kalau mau ditambah rukun ditambah. Selama ini berapa rukun taubat? 3. Apa? Ninggalkan, ya kan? Masa taubat laku? Iya, dia nggak maling pisang tapi maling padi. Ya nggak taubat itu namanya, nggak ninggalkan, cuman pindah. Ya, profesinya sama, maling, pindah. Yang dimalinginya belum, nggak bisa taubat, lalu menyesal, lalu berjanji tidak akan mengulangi deh kan? Itu kalau sama Allah. Kalau tak sama kita, minta maaf, minta izin, ganti. Kalau itu memang pantas diganti. Lalu ada lagi, dan ini manjur insya Allah. Apa? Bacalah kisah-kisah orang yang bertobat. Manjur insya Allah. Bila perlu bercucur air mata kita membaca orang yang mu'alaf, misalnya dari situ, itu bisa nambah iman kita. Ya, bagaimana kisah-kisah orang yang dulunya Masya Allah, tapi sekarang menjadi muslimah yang baik, jadi muslim yang baik. Nah, itu sangat manjur. Lalu apa? Ini paling penting sebenarnya. Ngaji. Ya, kita udah riset di mana-mana, banyak orang taubat, ya udah datang ke masjid, ya udah datang ke majelis. Tapi nggak dipertahankannya, lewat itu. Nggak usah cerita. Kalau katanya orang taubat nggak mau ngaji, nggak usah cerita. Minimal tadi stagnan, itu aja dia. Dan mungkin merasa, aku udah sholat kok. Nah ini hati-hati, kena jebakan setan. Ngaji tuh filter, nyaring. Ada ujub enggak? Ada ria enggak? Ada sumah enggak? Itu fungsi ngaji. Jadi kalau nggak ada saringannya jebol lah, lanjut. Ini ya. Udah tuh ngaji. Apa? Akan terus terkoreksi kita. Ada yang ingatkan. Jadi kalau orang tobat, kalau dia beramal, amalnya jalan di tempat, atau dia bangga dengan amal yang sedikit, kan rusak kan? Ini hati-hati. Jadi itu ya, tobat itu paling efektif ketika dibawa mengaji. Kalau tidak, selesai nanti. Dia kumat lagi, atau amalnya itu-itu aja. Kata orang Jawa, titeni kalau nggak percaya. Riset kalau nggak percaya. Udah banyak lah. Ya, kita macam-macam ngadepi orang seperti itu. Ketika nggak mau ngaji, ketika berhenti ngaji, selesai. Ya, males lagi nanti dia beramal. Mungkin balik lagi dia umat. Na'udzubillah. Sponsor lewat. Capek juga ngomong ya kan? Gantian lah. Awak nonggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ridho, itu kan, daripada Allah Ta'ala dengan yang sedikit, cocoknya dikasih yang
daripada rizki disaya ridho Allah Ta'ala daripadanya dengan sedikit amal daripadanya. Nih. Jadi kalau kita ridho dengan rezeki yang sedikit, dengan pemberian yang sedikit, kita bilanglah di bawah rata-rata, bisa sabar, bisa ridho, bisa nerimo, Allah nanti maklum kalau amal kita tuh nggak pala banyak. Kenapa? Karena ridho itu ibadah hati, itu nggak bisa ditandingi. Ya, nah ini ada cari-cari di apa? Apa ini? Jami'us Shaghir, ya. Jadi apa? Itu qanaah kan? Nah, jadi al-qanaatu malun la tanfadu. Malun la yanfadu. Qanaah itu, nerimo itu. Kalau banyak siapa yang nggak mau nerima coba? Ya kan? Mau kan semua kan? Kalau banyak mau kan? Duit lagi dia bilang mau kan? Ada yang nggak jawab mau? Nah, tidak. Jangan lama-lama. Kalau misalnya gini doa amin cepet. Tahu lama. Oh kok nggak amin baru amin. Ah malaikatnya udah lewat duluan. Udah lari duluan sayang. Dan gitu nggak dibawa doa kita amin kita sama malaikat. Cepet respon. Nah jadi al-qanaatu malun la yanfad. Qanaah itu harta yang nggak akan habis. Kenapa? Ghinam billah, kayanya dengan Allah. Bukan dengan kita bilang sekaleng, dua kaleng, semuk, dua muk, semangkok, dua mangkok, enggak. Sehektar, dua hektar, enggak. Itu kaya dengan makhluk. Hilang itu nanti. Muak kita bisa. Kalau enggak kita yang meninggalkan, dia yang meninggalkan kita. Tapi kalau Allah pernah meninggalkan kita. Nah itu makanya. Jadi qanaah tadi, ridho dengan yang sedikit, ya. Itu nanti Allah maklum kalau kita menghadapnya dengan amal yang secara lahiriah sedikit. Maka ada sahabat Nabi, ya Rasul aku udah sholat 5 waktu cukup. Mungkin ini ada amalan hatinya yang hebat. Apa? Enggak suka ngeluh. Terima aja dia. Ridho itu makom yang Masya Allah. Coba. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bisakah orang masuk surga tanpa ridho Allah? Mana mungkin. Nah itu dia. Jadi nerimo itu, nerima, siap apapun yang diberikan Allah itu Masya Allah. Ya. Jadi apa? Pelan yuk, pelan. Nggak usah buru-buru. Pelan, bertahap, sambil diamati, ditengok-tengok, diperhatikan. Kadang amal itu begitu, ada seninya dia. Jangan ujuk-ujuk. Mohon maaf. Ada orang tobat, kan tadi ngaji, banyak kali ngajinya. Di mana ngaji ikut dia? Padahal baru ngecas baterai. Apa yang terjadi? Kalau baterai baru dicas, terus dicabut, mainkan. Cepat lobet sama. Kadang beramal tuh pakai seni. Jangan tamak dulu. Ini kan secara lahiriah. Nggak tamak dia secara amal lahiriah ya, tapi secara batin dia sanggup menerima kenyataan. Ya Allah, aku hambamu. Ya aku hambamu. Oh pengatur, aku kau atur ya Allah. Ya sudah ya Allah. Ini ketetapanmu. Dah naik grafiknya, naik makrifahnya. Gara-gara cuman begitu saja. Makanya berpikir sejenak. Sesaat itu bukan 1 jam, bukan sesaat, sedetik, bukan. Itu nggak bisa ditentukan. Itu khairun min ibadati sittina sanatan. Lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ada yang meriatkan sholat sunat 60 tahun. Kenapa? Sholat sunat itu ibadah lahiriah. Badan. Tapi kalau hati tadi, dengan pencapaian yang sedikit ini, Masya Allah, dia bisa naik. Ini mungkin entah saya pernah ceritakan atau belum. Kawan saya itu ada bolak-balik diuji oleh Allah. Ya, bolak-balik diuji Allah. Akhirnya satu kali tertegun. Ini karena kawan akrab dan itu itibar. Ya, kita ceritakan. Ya, dibuka oleh Allah pintu sabar itu. Ya,
lapang selapang-lapangnya hatinya, langsung jatuh air matanya. Tak terbendung. Ya, apa? Begitu hebat nikmat Allah, begitu dibuka pintu sabar. Kenapa? Bertubi-tubi ya cobaan tentang anaknya dan ini. Ya dia secara diri ya udah, anaknya sakit diobatkan segala macam, sudah. Duduklah temenung sambil temenung. Tiba-tiba dibukakan oleh Allah hatinya. Nampak hakikat kesabaran itu. Langsung jatuh air matanya. Tak sanggup dia memendung. Tuh. Ya, nggak dikasih duit sama Allah kan? Nggak dibukakan pintu rezeki kan? Tapi dibukakan pintu hati. Terhargai itu? Enggak. Karena Allah yang memberikan harga. Itu salah seorang kawan saya. Cerita tentang bagaimana dia diberi nikmat oleh Allah, dibukakan pintu kesabaran tadi. Tapi apa? Sudah bolak-balik kena ini, kena itu. Akhirnya Allah bukakan. Bagaimana cerita wali-wali itu? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada apa-apanya ini semua. Orang udah kecindungnya dia. Berlatih ya, berlatih. Ini cerita orang-orang tinggi. Tentu kita senang karena itu Pak derajat yang mulia. Nah, dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipasang otomatisnya ya, jangan nggak ngikut. Ya, walaupun nggak disebut Muhammad, udah Nabi itu siapa? Nabi Muhammad, ikut Sallallahu Alaihi Wasallam 10. Jadi kalau tadi 10, ini yang kedua 20. Yang di pangkal-pangkal pembukaan tadi udah berapa puluh. Nah, jadi nanti senyum Rasulullah, ini umatku ini nggak pelit dia sama aku. Nah, manfaatnya ke kitanya. Bu, ngantuk bu. Nah, otomatisnya kurang. Jadi apa? Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermula orang yang alim dengan tiada amal itu, naudzubillah, seperti redup dengan tiada hujan. Ya, udah mendung, udah geluduk-geluduk bun, udah petir, dogor, nyambar. Tahu-tahu tak jadi. Ada kata orang, lo hujan numpang lewat. Si bola mak-mak itu bangkit pakaian. Hujannya nokoin ini. Ini hati-hati ya. Walaupun itu sudah jadi seluruh, nggak boleh. Kita udah ngaji. Kalau hujannya nokoin, hujan punya siapa? Punya Allah. Berarti Allah. Ayo. Walaupun seluruh hujannya nokoin, nggak boleh, jangan. Nggak beradab itu. Ya, bahaya. Bahaya. Nah, apa? Hujannya nggak jadi. Dah. Jangan. Hujannya nokoin. Atau ditokoin sama hujan. Jangan. Ya, nggak beradab itu. Nah, jadi naudzubillah, ya. Makanya jangan bangga, jangan kesenangan lah dipanggil mualim, dipanggil ustaz, pasti ulah ustaz. Ya, ada gak sopan? Tat pula, tat tuh dekat yang belakang, kan gitu ya. Nah, jadi kalau saya di apa itu, ya saya bikin paset, kalau saya Z dulu baru D. Ya, kan tadz itu biasanya ustadz. D dulu baru Z. Nah, itu ya. Jadi apa? Jangan terserah orang, udahlah jangan dipanggil. Ya kalau orang manggil aja terserah. Tapi kita jangan kegirangan. Ya, kenapa? Tuntutannya lebih ngeri. Mohon maaf, saya bilang di sana, kalau misalnya saya pretelin, saya copotin, orang nggak manggil saya muallim lagi nggak apa-apa. Ya, malah enak, nggak ngetop, ya kan? Ini dimualimkan, diustadkan, dikiaikan, macam-macam lah. SAG, sarjana alam gaib, sempatlah SAG, setengah agak gila, ayo kemana? Ya, anak itu bisa menimbulkan macam-macam. Tuntutannya apa kalau sudah dipanggil orang alim? Ngamalkan ilmu. Ya, ini orang alim ada ilmunya nggak diamalkan, bagaikan mendung tapi nggak hujan, udah gelap langit, golop udah golop. Mendung tak berarti hujan.
Nah, sayang yang diharapkan tak kunjung datang. Yaitu apa? Kecewa. Kan kecewa kan? Jangan. Naudzubillah. Sebenarnya itu yang paling takut. Ya, kena kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosa orang yang pandai bongak takutnya. Tapi enggak pandai ngerjakan. Siapa itu? Petani itu rupanya. Hah? Pedagang itu rupanya. Nelayan itu rupanya. Siapa? Mualim. Ustaz. Ya, saya tegas-tegas saja. Ya. Kenapa? Yaitu untuk kalau saya lah diustadkan orang, saya dimualimkan orang, yang saya embat duluan, saya hantam duluan diri saya. Kenapa? Ya orang biarin orang. Karena kita sudah dikasih label itu tadi. Ya siap tanggung jawab. Ya. Kami panggilkan Ustadz Anu. Iya, nggak bangkit. Kami panggilkan Ustadz Anu. Iya, nggak bangkit. Apanya bilang? Kurang S-nya kurang. Dokter Andes ini MALC segala macam. Baru naik. Kalian tak tahu kalian ya? Aku nyari gelar nyari ilmu sampai keluar negeri. Mahal itu. Berjual sawah, berjual ladang sawit, macam-macam. Apa pula? Ya. Apa ditanya di kuburan? Ma gelarmu? Apa gelarmu? Ditanya? Enggak. Kan gitu ya? Enggak ada ditanya. Apa pula salah sebut gelar, kurang sebut gelar, tak mau maju. Na'udzu, saundang kayak gitu. Ya, ini nanti ada yang lebih keras lagi. Terutama pelajaran ke-50. Itu yang dihantam ustadz, muallim, kiai. Ya harus siap. Kenapa dipanggil ustadz siap? Diingatkan gak siap? Kan gitu ya? Jangan siap manis, pahit gak siap. Manis belum tentu obat. Pahit belum tentu racun. Betul? Atau pahit belum tentu racun. Manis belum tentu obat. Tinggal balik-balik aja lah. Kan gitu ya? Jadi jangan nak diumbang saja. Ya, nak dipuji saja. Ketika diingatkan nggak sanggup. Siapapun dia. Kan gitu ya? Ini. Siap. Yang udah digelari Ustadz siap ya? Insya Allah. Ngaji tasawuf nih ngaji tabok-tabok. Jadi nggak usah terkejut. Ingat prinsip kita dulu. Carilah kaji yang nabok, yang kena, jangan yang enak. Ingat itu ya. Itu prinsip kita, pegang. Ya. Males lah ngaji sama mualim tuh, keras sekali, koas. Tak tahan awak. Alhamdulillah kalau masih terasa. Masih hidup itu tandanya. Orang udah mati gini-gini. Dulu kami ngajarin masuk-masuk. Beliau tuh sering seluruh. Ada anak, kau berani mandiin orang mati? Enggak berani Ustaz. Kenapa? Takut. Orang mati tuh kok guit-guit, kok cobit pun enggak apa-apa dia. Enggak ngelawan itu. Jadi itu ya. Jadi hati-hati. Jangan siap dipuji, tak siap dicaci. Ya. Sama aja. Kalau dipuji kita bangga, dosa. Dicaci kita sabar, pahala. Ya kan? Ya sudah. Sama aja, hakikatnya cobaan dua-dua. Dipuji tak tinggi, dikeji tak mati. Itu prinsip. Ya, apa tanda orang ikhlas? Di antaranya itu. Diumbang dia, diangkat-angkat, nggak tambah amalnya. Dicaci, dimaki, nggak turun. Ya biasa aja. Orang dia yakin ada sang maha penilai. Ngapain ini manusia? Banyak kali diopenin. Kan gitu ya? Ini kayaknya yang like sedikit ini. Yang komen sedikit nih. Kecewa. Udahlah, nggak usah, bubar. Ya, aduh, gawat itu. Ya, masih cari perhatian makhluk lagi. Na'udzubillah. Bermula orang yang kaya dengan tiada murah. Kaya tapi tak pemurah. Kaya tapi tak dermawan. Polit, modit, kodokut, apa lagi? Macam-macam lah, bakhil. Ya, seperti kayu dengan tiada buahnya.
Ada pohonnya tapi tak berbuah. Tetonggok di situ. Makin besar, makin besar. Rindang, tak ada buahnya. Kurang manfaat. Orang pun takut. Ah, nggak usah lah, nggak usah dimintain. Goceng masaan. Ngasih, goceng. Ini yang petani sanggup limpul. Itu pengusaha masa goceng. Lebih baik nggak usah dikasih. Nyakitkan hati. Nggak diminta. Itu dia, ajangan. Ya. Jadi ini insya Allah siap jadi orang kaya? Siap. Siap nggak jadi orang kaya? Insya Allah. Malu bilang siap, insya Allah. Siap nggak pemurah? Ah itu. Siap nggak berikutnya pemurah? Jangan tanya, jadi orang kaya siap pemurah. Ah nanti ya. Ya udah kayaknya nanti aja. Ya. Ah, jadi kalau memang siap mau jadi lumbung, siaplah jadi penyalur. Iya kan? Oh. Jadi jangan siap aja tinggi nggak siap rendah, siap banyak nggak siap sikit, jangan. Naudzubillah. Bermula orang yang papo, apa sih ini papo? Masih pakai papo? Ya. Orang Tombong bilang papo juga. Ah, tak ada papo, miskin, sangat miskin. Maka dulu ada ustadz, ngamuk beliau. Apa itu orang manggil papa, miskin itu. Ya, coba papa itu bahasa mana? Anda tahu? Belanda? Sampingnya Belanda? Ya. Nah, tapi ada kan? Ada yang ustadz pun anaknya manggilnya papa. Manggil mamanya mama. Ya. Ya, antara mama. Ya, atau mom. Jadi apa? Papa keren. Ada. Jangan panggil-panggil papa. Papa itu kan miskin, nggak punya apa-apa. Ya. Wallahu alam di bahasa apa ini? Ya, yang pasti di sini papa ini miskin. Orang yang miskin dengan tiada sobar, seperti sungai dengan tiada air, kering, kerontang, gersang. Udahlah miskin, ngeluh aja. Ya, kalau aku jadi malaikatnya aku toko itu. Iya, gregetan kan gitu ya. Ah, jadi apalah gunanya mengeluh? Toh, begitu juga. Ya lebih baik sabar. Coba, miskin sabar. Miskin ngomel. Pilih mana? Pilih sabar, ya udah pilih sabar. Fasabrun jamil kata Allah. Sabar itu hal terindah. Sabar itu indah, baik, bagus. Kenapa? Iya. Nerimo itu bagus. Nggak banyak cakap, nggak banyak tingkah. Kita seneng kan kalau ada orang-orang nggak banyak tingkah kan? Allah seneng sama kayak gitu. Dikasih apa? Tenang aja. Tak tes dulu hambaku nih. Tak kasih penyakit. Tenang saja. Tak kasih miskin. Tenang saja. Apa paten ini hambaku? Ya sudah. Kan cair kan? Cair rahmat Allah sama dia. Nah, jadi jangan banyak berkoak-koak. Nah, jadi apa? Orang miskin gak sabar itu kayak sungai tak berakhir. Bermula raja dengan tiada adil itu seperti apa itu? Kambing, kumbang, kembang, kambing. Ya, kenapa? Karena di ujungnya dengan tiada orang yang menggembala. Kenapa? Kambing gak digembala, gak diawasi, habis pohon ubi orang, pohon bunga orang. Ya, masuk ke kedi orang pula. Entah apalah ya paling nggak dia beol di situ kan kacau ya. Nah, jadi kalau pemimpin yang zalim itu nggak adil kayak gitu, suka hati. Ya, itu pengusaha-pengusaha yang sudah habis kontraknya, ya berlipat triliun untungnya, nggak dikutip pajak atau pajaknya diringankan. Yang pendapatan 5 juta malah dikutipin pajak. Siapa itu? Sana, orang sana. Negaranya di sana. Ya, Indonesia namanya. Negaranya Indonesia namanya. Ya, itu. Itulah zalim. Penampilannya bersahaja, tapi tindakannya zalim. Naudzubillah. Itu pemimpin zalim, itu gak dapat doa dari rakyatnya. Iya, kita sih ngutu aja. Berapa harga bayam, Bu, di sini, Bu? Sekarang. Tadi siang. Di Medan sampai 6.000. Ini anak gadis tahu nggak harga bayam?
Nah, dia makan bayam aja dia Popeye. Ya. 6.000. Terus udah turun Ustaz 4.000 tadi pagi kami ngaji. 4.000 udah turun. Syukur udah turun saya bilang. Ah, kenapa? Itu tadi. Rakyatnya rebutan mau kerja daftar. Orang luar diundang banyak-banyak. Zolim nggak itu? Siapa itu? Indonesia, negaranya ya. Nah, itu dia. Memang kayak gitu dia nyebutnya. Itu dia. Nggak boleh jelas-jelas. Ya, nanti kena. Ya, coba. Nggak sayang kita sama pemimpin kita sekarang. Kenapa? Karena pimpinan kita pun nggak sayang sama rakyatnya. Nah itu apa? Jihad, ya. Afdalul jihad kalimat haqqin inda sultanin jair. Seabdul jihad, kalimat yang benar, tegas dihadapkan kepada pemimpin yang culas, pemimpin yang zalim. Makanya kalau demon sekalian se-Indonesia. Ini kawan berdarah, ala udahlah mundur. Nah, itu tanggung demonnya. Nah, ya, ini cobaan untuk kita. Kita diberi pemimpin yang zalim, walaupun penampilannya kayak nggak zalim. Ya, nah, berdoa sama Allah. Nanti mudah-mudahan dapat pemimpin yang amin ya rabbal alamin. Kayak kambing dia, nah, lasak. Bermula orang yang muda dengan tiada taubat, seperti rumah dengan tiada atap. Jadi bukan orang tua di sini bilang, ya. Dan krisis kita krisis anak muda. Coba di absen di sini. 40 tahun syekh itu kan. Banyak mana? Di atas 40 tahun atau di bawah 40 tahun? Coba di absen. Banyakan? Di atas 40? Itu masyayikh. Ini yang ngaji apa? Syekh. Syekh lughatan rupanya. Ya menurut bahasa bukan hakikatan. Yang ngomong itu pun masih lughatan. Iya. Syekh Muhammad Abidin. Apa syekh-syekhan? Syekh umur. Belum syekh ilmu, apalagi syekh amal ya. Nah itu. Ya udahlah sama aja kita awam nih mesian ya. Nah, jadi apa? Prihatin kita. Yang di sini bilang orang muda nggak tobat. Kayak apa tadi? Iya kayak rumah nggak ada atap, blong. Ya kehujanan, ya kepanasan. Kan gitu ya. Entah apa-apa masuk. Nggak ada atapnya. Apa? Nggak berarti itu rumah. Nggak bisa melindungi. Gitu ya. Jadi pemuda itu kalau nggak tobat, dia nggak dilindungi dengan tobat. Suka hati dia, balik sekarang. Lumayan dia main latu-latu. Kan gitu ya. Nah, itu latu-latu kan 15 tahun ke bawah. Ya, kalau ada 15 tahun ke atas sampai 40 tahun, bagus juga. Satu sisi, biar nggak gila HP. Kan gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi disayangkan kalau anak muda nggak tobat. Karena yang 7 golongan langsung dapat naungan Allah pun anak muda yang rajin beribadah. Nah, jadi yuk anak muda, yuk semangat. Kami lah dulu di Tembung, di titik saya tuh punya 2 guru yang utama ini sering ngumpulin anak muda, tapi cepat umurnya. Mudah-mudahan aku nggak gitu. Ya iya, yang satu Ustaz Azrai Al-Bantani 41 tahun, aku udah lewat dari 41, aman. Ini suka ngumpulin anak muda, ya. Nah, sampai hari itu mau bikin pondok. Tapi Allah perkenannya beliau suruh menghadap cepat, ya sudah. Lewat saya 41. Lalu Mu'allim Al-Hamsah. Ya kitabnya juga ada pakai di sini, sekitar sini. Itu 46. Nah, inilah aku takut. Jadi berapa Mu'allim? 46. Iya, jangan-jangan tak berapa bulan lagi. Karena proses 46 nih misalnya. Ya, mudah-mudahan lewat, amin. Tapi kalau panitia udah nentukan, ya udahlah, ya kan? Siap, karena siap nggak siap pasti datang, ya. 46 boleh malam satu meninggal, gitu ya. Itu hobi juga ngumpulin anak muda. Nah, itu saya teruskan. Apa? Ya mudah-mudahan. Kenapa?
Kasihan. Bukan apa-apa, belum banyak bibit. Atau belum ada bibit bahkan. Itu yang dipikirkan. Walaupun hakikatnya yang ngurusi agama secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi anak muda ya, istiqomah ya. Jadi kalau dulu tuan guru kita Ustaz Hafiz Yazid, apa? Jangan merokok, beli kitab. Kan gitu ya. Ini kalian, beli kitab, jangan beli anak orang dulu. Yang lajang-lajang ya. Kalau kitab kalian banyak, nanti insya Allah banyak rezekinya itu. Amin. Ya, anak orang nanti dulu, adanya itu rezeki. Ya, kalau udah beragama ada aja yang ngelirik itu. Tapi jangan cari lirikan orang ya, lirikan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang paling penting. Bermula perempuan dengan tiada malu itu seperti makanan dengan tiada garam. Cewek ya, malu. Kan gitu ya. Perempuan, karena tadi muda ada kan udah. Ini biar adil perempuan. Tapi perempuan apa? Nggak dibilang masih muda, nggak tua muda pokoknya. Coba makanan nggak ada garam apa? Hambar, sepoh. Kan gitu ya. Tak berasa. Payau. Ada orang kalau udah dia manis tak mau pakai garam. Beda itu rasanya. Dengan dikasih cus. Ini ada itu didapat di media. Kalau kita misalnya teh manis apa kasih garam. Sak jumput seujung itu penetral garam itu. Tapi nanti saya pakai apa? Plastik apa itu? Klaim gini. Pikirnya bak sabu-sabu pula nanti. Ibu alim bawa sabu ya. Ya udah terpikir saya, cuman belum teringat kok bawanya. Dan gitu ya. Itu penetral. Jadi makanan apa kasih? Terutama teh manis misalnya, ya minuman kasih. Alhamdulillah katanya itu sudah puluhan tahun dia coba. Ya sehat walafiat. Dan katanya kalau bab makan itu Nabi pakai garam tuh gini. Dicecahkan dulu. Pakai garam itu awalnya, baru beliau makan. Ada riwayat menerangkan seperti itu. Ya, Allah hakikatnya nanti kita apa lagi? Kita teliti lagi riwayat-riwayatnya. Ya, ukabilah ya. Sampai di sini dulu. Rupanya nggak tamat. Akan datang dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi gini, cerita perempuan dulu. Buya Hamka pernah menulis di bukunya. Itu perempuan dulu sangat pemalu. Ketika apalagi jumpa dengan orang alim. Ya, apapun itu sapu tangan ditutupkan kepalanya. Jumpa dengan orang alim. Tapi ada seluruh juga. Apa? Kata Pak Kiai, ya, perempuan itu suruh nutup kepala. Rupanya jumpa sama Pak Kiai. Perempuan itu nggak pakai penutup kepala. Bingung dia untuk nutup kepala. Terpaksa yang di bawah itu ditarik, ditutup. Kacau juga ini ya. Seluruh gitu. Ada. Jadi nggak sadar dia. Pokoknya tutup kepala. Nggak sadar yang ditarik yang mana. Ya, ditutupkan. Ya sama. Lebih parah. Nah, itu. Jadi ada anekdot seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ya akan datang dan lagi sabda Nabi.